warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok masa, di sini aku dibagi menjadi 3, yaitu ada minuman keras, psikotropika, dan narkoba. Kelompok yang kami jelaskan pertama adalah kelompok psikotropika, yang beranggotakan ada Mbak Adem, Livia, Tri, Ahmad, dan Eka Stefi. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Livia. Kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok psikotropika akan menjelaskan ini ayat mengenai zat psikotropika yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim alladzina yattabi'una rasulan nabiyyan ummiyyan ladhiya di dunia makutuban idahum fit tawrati wal injili yamuruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Livia tadi. Yang ketiga itu dari psikotropika ada heroin atau biasa disebut putau. Nah, putau ini adalah sejenis opioid, alkaloid. Nah, heroin ini berasal dari bunga Papaver somniferum, sejenis bunga yang di iklim panas dan kering. Nah, bunga ini tersebut menghasilkan zat lainnya yang menjadi cikal bakal dari heroin atau putau tadi, opium, morfin, dan kodein. Heroin adalah merupakan zat depresan. Obat-obatan depresan tidak berlangsung membuat Anda merasa tertekan. Jadi biasanya orang-orang ini memakai obat itu biar pikirannya itu Hari ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam masyarakat. Dikatakan penyalahgunaan psikotropika terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa psikotropika itu, sehingga dapat dipoloni dan dihasut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, terima kasih kepada masyarakat. Di sini saya akan sedikit menyampaikan upaya penanggulangan dari bahayanya zat psikotropika. Yang pertama adalah pendekatan terhadap anak. Kemudian kita harus melakukan tahap yang selanjutnya, yaitu pendekatan psikologisnya. Psikologis ini terhadap kesimpulan dari hasil observasi dan juga pengamatan yang kami lakukan dari buku maupun dari internet, itu didapat bahwasannya psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkoba, bukan narkotika yang bersifat atau berkhasiat psikoaktif melalui pengaruhan selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku yang dapat menurunkan kreativitas otak dan merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan Turunannya kami akan presentasikan yaitu yang berjudul dampak dan solusi kesalahan penggunaan narkoba bagi pengguna dan masyarakat sekitarnya. Di sini kan benzena termasuk narkotika. Narkotika yang ada di benzena itu nikotin yang ada dalam rokok. Nikotin adalah zat yang dilepaskan ketika seseorang merokok. Jadi kita membeli rokok satu bungkus, di sana akan ada keterangan pada nikotin dan tarnya. Nikotin adalah zat paling agresif dibandingkan dengan obat-obatan lain. Salah satu obat yang paling banyak disalahgunakan penggunanya adalah nikotin, yaitu bisa dikenal dari rokok atau bukan. Yang pertama yaitu permasalahan pada rokok. Ya, di sini penyebabnya dapat merusak paru-paru dan jantung. Selanjutnya sabu-sabu yaitu merusak saraf. Nah, ini contoh gambar sabu-sabu ya. Sabu-sabu ini ada dua, ada yang bentuk seperti pasir dan ada yang bisa. Ya, selanjutnya ini gambar heroin ya. Heroin ini juga sangat sering digunakan karena kemampuan yang sangat hebat dalam mengurangi
dalam proses penyembuhan. Apa pengertian alkohol? Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah, atau umumbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15%, tetapi dengan proses penyulingan atau destiasi dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi, bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum mencapai 30 sampai 90 menit setelah diserap. Alkohol atau etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan. Alkoholnya 5-20% sampelnya pada anggur. Kita nggak bawa di sini sampelnya karena untuk nyari di metro itu masih susah, jadi kita nggak bawa sampelnya. Terus yang terakhir ada alkohol golongan C dengan kadar 20-45%. Sampelnya diisi dengan fakta. Efek minuman keras. Pengaruh terhadap tubuh atau fisik, pengaruh alkohol terhadap tubuh bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, jenis dan jumlah alkohol yang dikonsumsi. Jadi, efek minuman keras itu akan berdampak dari bagaimana si orang tersebut mengkonsumsinya. Yang kedua, usia, berat badan, dan jenis observasi dari kelompok kami. Yang pertama adalah tua. Nah, tua ini kan minum minuman pesta bola. Nah, tetapi di sini setelah kami lakukan observasi ternyata tidak digunakan sesuai kemudian yang terakhir whisky atau penghangat tubuh. Nah, di sini tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, kebanyakan mereka menggunakannya untuk yang berlebihan. Psikotronika adalah zat atau obat baik alamiah maupun bukan narkotika. Jadi di sini saya ingin tanya perbedaan antara psikotronika dengan narkotika. Jadi kan kata narkotika kelompoknya kan psikotronika. Tapi kan itu kan bilang tuh katanya yang mengandung NCD itu katanya kan boleh, tapi asalkan dosisnya nggak banyak. Nah, yang namanya itu berapa sih dosis yang standar? Penyakit apa aja sih yang dikarenakan memakai sabu? Dan ciri-ciri apa yang Basisnya. Nah, kalau berapa basisnya, kan biasanya dari itu akan di dalam obat-obatan tuh bisa boleh satu. Nah, kalau untuk yang salah beda-beda itu kan tergantung dari susunan yang ada di sini. Pasti yang buat obat ini itu sudah melalui tahap penelitian yang sudah ditentukan untuk ke sana. Nah, intinya kalau kita menggunakannya itu harus sesuai dengan Rasanya gitu ya. Kemarin itu kita juga kan observasi ya, tanya-tanya. Selain kita bagi angket juga kita wawancara, tanya-tanya sama orangnya. Kak, gimana sih rasanya kalau habis merokok itu? Berarti di sini itu rokok itu memberikan rasa nyaman kepada si perokok itu. Mereka itu kalau habis merokok itu merasa ada apa ya? Perbedaan dari narkotika dengan psikotronika. Nah, kalau dari fisiknya itu nggak bisa dilihat ya, soalnya kita nggak bisa langsung lihat fisiknya narkotika itu seperti apa, psikotronika itu seperti apa. Cuma kita lihat dari efek sampingnya. Efeknya itu kalau psikotronika itu ya, dia kalau narkotika dia menghilangkan kesadaran. Sedangkan psikotronika itu dia efek penggunaan sabu-sabu ya, efeknya itu memberikan lebih banyak tenaga ya, memberikan tenaga yang kuat. Kelompok bagaimana sih cara kalian? Bagaimana kalau kalian itu melihat anak yang kelompok anak SD, anak kecil kayak SD kelompok, apa yang kalian lakukan? Sedangkan pada tua itu tidak sesuai dengan fungsinya. Saya menanyakan itu memang fungsi sesungguhnya itu buat apa? Jangan kelompok di depan anak, contoh yang baru sama
Dalam buku tua itu berkhasiat untuk mengobati sembelit atau sariawan. Ya, maksudnya sembelit dan sariawan. Digunakan dingin, makanya dia mengkonsumsi tua itu sebagai kuman penghangat, bukan sebagai untuk memabuk-mabukkan. Dari kami tentang maksa kurang